Halo para pecinta misteri, selamat datang di Kismi Story, channel yang membahas segala hal tentang kisah-kisah misteri yang menggelitik rasa penasaran kita. Dan kali ini kita akan mengungkap misteri dari salah satu tempat yang paling angker dan penuh teka-teki di Indonesia, yaitu Alas Mantingan. Alas Mantingan, sebuah hutan lebat yang terletak di Jawa Tengah, menyimpan berbagai cerita misterius yang sudah lama menjadi buah bibir masyarakat. Dari suara-suara aneh, penampakan makhluk gaib, hingga cerita-cerita mengerikan yang dialami oleh mereka yang berani masuk ke dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Alas Mantingan? Benarkah tempat ini dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata? Mari kita telusuri bersama misteri-misteri yang ada di dalamnya. Di Kismis Story, cerita dan kisah misteri antara fiksi dan fakta. Dalam kegelapan hutan di wilayah Ngawi, Jawa Timur, terselip sebuah misteri hutan yang penuh dengan suara gaib yang sulit dipahami secara logis. Misteri Alas Mantingan Ngawi sudah lama menjadi buah bibir di kalangan warga lokal dan para pencari makhluk halus. Konon katanya, daerah ini sering menjadi tempat munculnya makhluk gaib dan kejadian aneh yang sulit diterangkan dengan akal sehat. Alas Mantingan adalah sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 36 km dari kota Ngawi ke arah barat. Pusat pemerintahannya atau ibu kotanya berada di Desa Mantingan. Kecamatan Mantingan menjadi pintu gerbang perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah di bagian Jawa Tengah. Jalur Alas Mantingan telah ada sejak era Majapahit. Bukan hanya itu, rute ini dulu menjadi medan pertempuran. Tentu saja, jalur tersebut juga menjadi tempat pembuangan berbagai jenazah. Jadi, jangan heran jika di rute Alas Mantingan Anda mungkin bertemu dengan sosok prajurit berdarah atau bahkan prajurit tanpa kepala atau tangan. Menurut cerita yang beredar, kecelakaan-kecelakaan di Alas Mantingan Ngawi dikaitkan dengan entitas-entitas gaib yang mendiami kawasan tersebut. Legenda mengatakan bahwa hutan ini merupakan tempat berkumpulnya arwah korban perang di masa lalu, tepatnya di era Majapahit. Dikatakan bahwa di sepanjang jalur Mantingan, arwah-arwah ini sering menampakkan diri dalam bentuk entitas tak terlihat. Mereka digambarkan seperti barisan prajurit yang berdiri dengan rapi. Cerita ini menjelaskan bahwa penampakan fisik mereka sangat menakutkan karena tampak hancur. Ada juga kisah turun-temurun tentang keberadaan nenek tak kasat mata yang sering muncul di tempat ini. Entitas nenek tak kasat mata ini dikatakan sering tiba-tiba muncul di tengah jalan dengan tubuh membungkuk. Penampakan mendadak ini sering membuat pengendara terkejut dan refleks menghindar dengan membanting setir. Kisah-kisah seram ini telah menjadi bagian dari identitas Alas Mantingan Ngawi dan menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Selama entitas menakutkan, ada juga laporan tentang penampakan bus gaib berwarna putih. Beberapa dekade lalu, banyak pengemudi yang melewati Alas Mantingan Ngawi mengklaim melihat bus tak kasat mata ini dengan penumpang yang terbungkus kain putih. Penampakan ini biasa terjadi pada malam hari saat jalanan sepi.
Legenda menyebutkan bahawa bus tersebut merupakan manifestasi dari energi sisa kecelakaan di masa lalu. Dahulu, ada kecelakaan bus di area ini yang menewaskan seluruh penumpangnya, meninggalkan bekas yang menyeramkan dan menciptakan atmosfer angker. Selain itu, penampakan bola api juga pernah dilaporkan. Seorang pengemudi bercerita bahawa saat melintas hutan pada malam hari, mereka melihat bola api terang yang mengikuti mobil mereka. Bola api itu menghilang setelah mobil melewati tikungan dan bertemu dengan kenderaan lain. Konon, bola api tersebut menghilang tiba-tiba dan masuk ke dalam hutan alas Mantingan. Di balik lebatnya pepohonan, misteri alas Mantingan Ngawi terus menggoda dengan aura mistis yang menyelimuti setiap sudutnya. Demikianlah cerita menyeramkan dari alas Mantingan. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah betapa seharusnya kita berpasrah diri kepadanya, kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan makhluk yang kasat mata dan yang tak kasat mata. Karena sejatinya setiap makhluk yang diciptakan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sampai jumpa di video kisah misteri selanjutnya di Kismis Story, cerita dan kisah misteri antara fiksi dan nyata.